Halo pemirsa Unhas TV, apa kabar? Kembali lagi nih bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam program Unhas Spotlight. Di episode kali ini, kita akan jalan-jalan di Festival Komunitas Seni Media yang diselenggarakan di Benteng Rotterdam dari tanggal 3 hingga 9 November 2024. Festival keren ini diselenggarakan oleh Indonesian Heritage Agency bersama dengan berbagai komunitas seni media yang ada di Indonesia. Nah, sejak pertama kali diadakan pada tahun 2015, festival ini sudah menyambangi banyak kota loh, seperti di Bandung, Pekanbaru, Palu, Samarinda, Bengkulu, hingga Lombok. Nah, dengan berpindah-pindah kota setiap tahunnya, festival ini berhasil menjangkau masyarakat yang lebih luas dan membuka kesempatan bagi banyak orang untuk menikmati karya seni media. Nah, pemirsa Unhas TV, Festival Komunitas Seni Media tahun 2024 ini bertemakan Jelajah Jala yang menggambarkan Makassar sebagai kota yang terbuka di mana beragam budaya, teknologi, dan sejarah saling terhubung. FKSM 2024 ini menghadirkan 24 karya seni media loh pemirsa yang berasal dari berbagai daerah. Terdapat 7 seniman individu, 4 kelompok, dan 13 karya kolaborasi. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa karya seni media yang ada di festival ini. Yang pertama ada karya Dimensi Kontras Temporal. Karya ini merupakan hasil dari seniman asal Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Adzan Krinatalio. Nah, karya instalasi publik dengan layar ini mencoba membangun sensor visual berdasarkan spasialitas keberadaan penonton yang berlalu lalang menggunakan augmented reality. Karya interaktif ini coba membincangkan hubungan masa lalu dan masa kini secara ulang-alik. Instalasi layar ini berfungsi sebagai cermin interaktif yang memantulkan dan memproyeksikan dua realitas berbeda, yakni masa kolonial dan era digital hari ini. Karya kedua yakni Halehilino, karya Markus Rumbino, Patrick Hartono, dan Diki Tangdare, asal Jayapura, Papua. Instalasi multimedia ini terinspirasi dari tradisi Halehili, lantunan yang biasa dinyanyikan oleh tetua adat pada acara-acara penting seperti kedukaan atau pernikahan yang menceritakan riwayat sosok tertentu. Instalasi adalah skulptur yang melibatkan layar dan speaker yang bergerak. Suara dan visual yang diproyeksikan mempresentasikan topik-topik yang dibahas, menciptakan pengalaman untuk merasakan dan merenungkan dinamika sosial dan budaya di Danau Sentani, Papua. Karya selanjutnya adalah Larung Hidup, karya seniman asal Palu, Kuku Ramadan. Larung Hidup adalah presentasi multimedia dari temuan artefak gerabah berbentuk perahu yang ditemukan oleh kelompok bermain anak di area persawahan warga di Desa Porame, Sigi, Sulawesi Tengah. Hasil temuan tersebut kemudian dibawa pulang, dikonstruksi, dan dirangkaikan kembali menggunakan material campuran dan difungsikan sebagai wadah penampung benda-benda yang menjadi syarat kelengkapan dalam ritual doa memohon keselamatan bagi hidup dan arwah leluhur. Nah, selanjutnya pemirsa ada karya Rambat Bunyi dan Siklus Benturan yang merupakan hasil kolaborasi seniman-seniman Makassar, Broken Chord, yakni Dion Kalimudin, Haruna Rashid, Ira Sanada, M. Rais, Raka Nurditama, dan Sultan Alauddin. Karya ini adalah salah satu karya yang paling banyak menarik perhatian pengunjung selama FKSM 2024 loh. Nah, gong dalam karya ini dimaknai untuk menyusuri kehidupan di Sulawesi. Broken chord dalam karya ini mengharuskan pengunjung memukul gong sebagai penanda dimulainya siklus kehidupan. Nah, pemirsa, yang menarik adalah setelah pengunjung memukul gong, ekspresi pengunjung akan ditangkap oleh kamera dan mengeluarkan stroke yang akan mengeluarkan kata-kata hari ini. Setelah memukul gong, saya akan berjalan ke karya seni selanjutnya,
yakni Suara-Suara Keramba karya seniman Remski Nikijulo asal Ambon, Maluku. Setelah ngantri sekitar 15 menit, akhirnya giliran saya nih pemirsa untuk menikmati karya seni media ini. Melalui karya ini, Remski mencoba bercakap dengan sejarah masa lalu, khususnya sejarah kolonial yang terjadi di Ambon. Menggunakan media audio visual, karya ini mengajak para pengunjung untuk mendengar variasi fonetik dialek-dialek Melayu Ambon. Selanjutnya kita akan melihat karya Toakala Textile Installation, karya Julian Garninda Guntur, seniman asal Makassar, Sulawesi Selatan. Instalasi ini menggali asal-usul monyet Makaka Maura yang berekor pendek berdasarkan legenda Toakala. Nah, jadi dalam cerita Toakala yang merupakan raja kera dari kerajaan Abo, jatuh cinta pada Ibis Sudaeng. Ibis Sudaeng adalah putri kera dari kerajaan Patiro. Setelah lamaran Toakala ditolak, ia pun menculik Bisu Daeng yang kemudian memicu konflik kedua kerajaan. Nah, jadi pemirsa, Raja Patiro kemudian berencana ingin menghabiskan seluruh monyet dari kerajaan Abo. Toakala si Raja Kera berhasil melarikan diri bersama monyet betina yang sedang hamil. Namun sebagian ekor monyet betina hamil dari kerajaan Abo terbakar dalam insiden tersebut. Cerita ini kemudian menjelaskan mengapa monyet Makaka Maura di Maros memiliki ekor yang pendek. Karya selanjutnya adalah Oro Keliling Mencari Tuan, yang merupakan kolaborasi seniman-seniman Makassar, yakni Adi Gunawan, Muhammad Adnan Urya Aziz, Nur Iqbal Ramli, Runi Firnita Mamonto. Oro Keliling dari Ilaga Ligo adalah makhluk immortal yang dikenal sebagai asisten setia. Salah satu kisahnya yang menggambarkan kesetiaan ekstrimnya adalah di mana ia rela dikuliti agar tuannya dapat menggunakan kulitnya sebagai jubah. Karya ini mengeksplorasi bagaimana Oro Keliling terus mencari tuan yang layak di era modern. Bentuk karya ini adalah 7 patung kepala Oro Keliling setinggi 60 cm yang terbuat dari resin berwarna hitam dan dipasang di atas meja-meja besi. Patung-patung ini dilengkapi sensor gerak yang memungkinkan mereka mengikuti gerak pengunjung. Nah pemirsa, karya terakhir yang akan kita jelajahi adalah karya yang bernamakan Hujan Katulistiwa. Karya seniman Iwan Yusuf asal daerah istimewa Yogyakarta dan Nara Lab asal Makassar, Sulawesi Selatan. Karya instalasi seni media monumental ini terinspirasi dari awan kumulus yang bisa ditemukan khas di langit Makassar dan wilayah Indonesia Timur. Awan kumulus sering mengawali hujan tropis di garis Katulistiwa. Iwan, seniman karya ini mengungkapkan alasannya memilih awan karena Makassar punya karakter awan yang unik dan sebagai penegasan bahwa bentuk eksplorasi tidak hanya di darat tapi juga di langit. Nah, dari ukuran, karya ini merupakan karya terbesar pada Festival Komunitas Seni Media tahun 2024. Ditempatkan di halaman Benteng Rotterdam, karya ini memadukan imaji awan yang dibuat dari serat-serat jala bekas, scaffolding berwarna pink, serta permainan cahaya dan seni bunyi yang menciptakan dialog antara alam, teknologi, bangunan, dan lapis-lapis sejarah yang kompleks. Nah pemirsa, demikianlah perjalanan kita dalam menyaksikan berbagai karya seni media yang memukau di Festival Komunitas Seni Media 2024 yang berlangsung di Benteng Rotterdam. Nah, semua karya tadi yang dipamerkan di festival ini tak hanya mencerminkan kreativitas para seniman, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, budaya, dan sejarah yang beragam. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Saya Zahra Sabita Sucheng beserta seluruh tim Unhas TV mengucapkan selamat menikmati sisa kegiatan festival ini dan semoga pengalaman ini semakin memperkaya pemahaman kita tentang seni dan teknologi. Sampai jumpa di episode Unhas Spotlight berikutnya.